Hari ini saya akan mengisahkan tentang seorang polisi yang bercocok tanam dengan seorang perawat muda di sebuah ruangan rumah sakit. Awalnya, wanita itu menolak. Namun setelah mendapat tekanan dan ancaman dari sang polisi, ia terpaksa menuruti permintaannya. Hujan turun deras malam itu, langit hitam pekat tanpa bintang, jam menunjukkan pukul 23.48 dan ruang IGD Rumah Sakit Umum Kota terasa lebih dingin dari biasanya. Ayla menghela napas panjang sambil memandangi layar monitor detak jantung pasien di ruang 3. Ia baru saja menyelesaikan shift 12 jam tanpa istirahat. Rambutnya yang terikat rendah mulai berantakan. Masker yang ia pakai membuat pipinya terasa lembab. Tapi bukan itu yang membuat Ayla lelah. Yang membuatnya hampir roboh adalah kenyataan bahwa ayahnya masih di rumah, terbaring dengan selang oksigen, dan adik laki-lakinya belum makan malam karena dapur mereka benar-benar kosong. "Aku butuh kerja tambahan," gumamnya. Tapi belum sempat ia menutup grafik pasien terakhir, pintu IGD terbanting terbuka. Dua orang berpakaian seragam polisi menyerbu masuk, salah satunya berjalan cepat sambil menyeret seorang pemuda muda dengan luka sobek di dahi dan tangan berdarah. "Perawat, luka serius, segera tangani ini," kata seorang polisi bertubuh tegap dengan nada keras. Ayla refleks mengambil sarung tangan dan alat perban, tapi sejenak ia memandangi pemuda itu yang tampak ketakutan, napasnya cepat, darah mengalir dari pelipis. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. "Dia bagian dari geng motor yang menyerang warga. Kami kejar sejak jam 10, jawab polisi yang sama. Ayla menatap tajam. "Tapi dia butuh pertolongan, bukan dibentak." Polisi itu mendekat, pandangannya tajam, penuh tekanan. "Kami juga butuh kamu fokus, ini bukan waktunya ceramah." Ayla menelan ludah, tapi dia tak mundur. "Saya tahu saya hanya perawat, tapi saya punya hati. Dan pasien tetap pasien. Saya harus bicara padanya dengan lembut agar dia tidak trauma." Pria itu mendekat lebih dekat. Matanya menatap Ayla seperti menembus jiwanya. "Nama kamu siapa?" tanyanya. "Ayla." "Aku Damar," kata pria itu, membuka masker. Wajahnya lelah, ada goresan luka di pelipis kiri. "Dan aku baru saja kehilangan rekan karena orang-orang seperti dia." Ayla tercekat. Matanya beralih ke wajah Damar yang ternyata penuh dengan luka emosional yang lebih parah dari goresan fisik. Suasana hening sejenak. Akhirnya Ayla menarik napas dalam. "Baiklah Pak Damar, saya akan tangani pasien ini, tapi mohon jangan ganggu." Damar tidak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, menatap Ayla dengan tatapan sulit dijelaskan. Antara kecewa, lelah, dan mungkin butuh sesuatu yang lain selain perlawanan. Pasien itu sudah ditangani dan dibawa ke ruangan observasi. Ayla sedang duduk di ruang istirahat, membuka sepatunya yang basah kuyup. Ketika pintu diketuk, Damar muncul, sendirian. "Ayla," ucapnya pelan. Ayla kaget, berdiri refleks. "Ada yang bisa saya bantu?" Damar berjalan masuk, tapi suaranya jauh lebih tenang, bukan seperti orang yang ingin menginterogasi. "Maaf tentang tadi, aku terlalu keras." Ayla diam. "Aku nggak akan lama," lanjut Damar. "Aku tahu kamu bukan tipe yang bisa disogok atau diminta hal aneh." Ayla mengerutkan dahi. "Hati-hati." Damar menatapnya, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku nggak minta uang. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuman, bisa nggak kamu temani aku malam ini? 1 malam aja. Nggak perlu ngomong. Nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma duduk, diameter temani aku tidur." Kata-kata itu membuat dada Ayla berdegup tak karuan. Ia melangkah mundur. "Pak, maksudnya?" Damar duduk perlahan di kursi. Tangannya gemetar sedikit. Ia menunduk. "Aku nggak bisa tidur kalau sendirian. Udah 2 tahun. Setiap kali aku pejamkan mata, aku dengar suara anakku dan istriku, jeritannya, wajah mereka. Aku kehilangan mereka di depan mataku. Aku cuma ingin tenang 1 malam." Ayla mematung. "Ini bukan ancaman, ini bukan permintaan cabul. Ini adalah suara dari seseorang yang sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat." "Kenapa saya?" tanya Ayla pelan. "Karena malam ini kamu satu-satunya yang bilang aku terlalu keras tapi tetap bantu tanpa membenci." Ayla menatap pria itu lama, pikirannya berlari.
Tentang utang rumah, ayahnya, adiknya, tentang berapa banyak ia menelan luka dan tidak pernah mengeluh. Tapi sekarang ia melihat seseorang yang juga penuh luka, bahkan lebih parah. Ada ruang kosong di lantai 3, ruang staf yang jarang dipakai, bisiknya. Damar mengangguk. Ayla berdiri, mengambil jaketnya, dan berjalan pelan menuju lift. Damar mengikuti di belakang. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam rumah sakit itu, dua manusia yang asing satu sama lain baru saja memulai malam yang akan mengubah hidup mereka. Langkah Ayla pelan, sunyi, tidak ada kata-kata di antara mereka, hanya suara lift tua yang menderu malas naik ke lantai 3. Ayla bisa mendengar detak jantungnya sendiri, tapi ia tetap melangkah. Sesampainya di lantai atas, Ayla membuka pintu ruang staf yang selama ini jarang digunakan. Ruangan itu sempit, hanya ada satu kursi malas, meja kecil, dan dua bangku kayu berderit. Lampunya remang, bau karbol masih tersisa di udara. "Aku nggak akan lama," kata Damar dari belakang, suaranya dalam dan berat. "Cuman ingin tidur, diameter seperti yang kuucapkan tadi." Ayla tak menjawab. Ia masuk duluan, menyalakan lampu seadanya, dan duduk di bangku dekat jendela yang sedikit terbuka. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara rintik hujan yang menenangkan, atau justru menghanyutkan. Damar masuk perlahan. Ia tidak duduk dekat Ayla. Ia hanya berdiri di dekat pintu, tangannya menyentuh pelipis, mengusap luka yang belum sempat dibersihkan sepenuhnya. Ayla membuka kotak P3K kecil dari tasnya. "Duduk, biar saya bantu bersihkan lukanya," katanya. Damar ragu sejenak, lalu duduk. Ia diam saat kapas alkohol menyentuh kulitnya, tapi sorot matanya kosong. Bukan karena marah, tapi karena jauh. Terlalu jauh tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Kamu sering jaga malam?" tanya Damar akhirnya, pelan. Ayla mengangguk. "Tiap minggu 3 kali. Tapi sejak ayahku sakit, aku ambil shift tambahan, kadang jaga sampai pagi. Capek sih, tapi ya, hidup harus jalan terus." Damar menghela napas. "Kamu kuat." Ayla tersenyum miris. Orang kuat itu bukan karena mereka nggak capek, tapi karena nggak ada pilihan selain jalan terus. Hening lagi, dan tiba-tiba Damar bersandar ke dinding. Kepalanya menengadah, matanya menatap plafon, dan dari sana cerita itu keluar. Lambat, berat, patah-patah, tapi nyata. 2 tahun lalu, aku baru pulang dinas malam. Istriku kirim pesan, minta dibelikan roti dan susu buat anakku. Aku singgah sebentar di minimarket. Waktu sampai rumah, ambulans sudah di depan pagar. Mobil tabrak motor mereka waktu nyebrang jalan. Ayla menahan napas. Damar melanjutkan, matanya masih menatap kosong. "Anakku umur 4 tahun, suka main pesawat-pesawatan dari sendok. Istriku, perempuan paling sabar yang pernah aku kenal. Tapi aku terlalu sibuk jaga kota, sampai lupa jaga rumah. Sekarang rumah itu kosong. Tiap malam aku tidur sambil dengar suara mereka manggil. Tiap malam." Suara Damar tercekat. Ia menutup matanya. Bahunya naik turun menahan emosi. Ayla hanya duduk diam. Tapi di dalam hatinya, sesuatu runtuh. Ia tahu rasa kehilangan. Ia tahu rasanya hidup seperti pohon tanpa akar. Harus tetap berdiri meski sudah hampir tumbang. "Aku juga kehilangan ibu karena kecelakaan," ucap Ayla akhirnya, pelan. "Waktu aku SMA. Dan ayah nggak pernah benar-benar pulih sejak itu. Sejak malam itu, aku jadi tulang punggung. Hidup harus terus kan?" Damar membuka matanya, menatap Ayla, tapi bukan dengan tatapan tajam seperti di IGD tadi. Ini tatapan seorang manusia yang melihat manusia lainnya. "Jadi kita berdua, orang-orang yang tertinggal?" gumamnya. Ayla tersenyum pahit. "Mungkin, tapi itu bukan berarti kita harus terus hancur." Hening menyelimuti lagi, tapi kali ini bukan hening yang kikuk, melainkan hening yang menyembuhkan. Damar akhirnya mengambil jaketnya, melipatnya jadi bantal, lalu rebah di lantai dingin. Ia menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya, Ayla melihat wajah itu tenang. Ia bicara pelan, seperti menggumam kepada dirinya sendiri. "Andai sejak dulu aku tahu, satu malam duduk diam dengan seseorang bisa bikin begini, tenang. Mungkin aku nggak perlu minum pil tidur tiap malam." Ayla menoleh, tapi tidak menjawab.
Ia hanya memandangi hujan dari jendela kecil. Di luar kota masih sibuk, ambulans lewat, suara petir terdengar jauh, tapi di dalam ruangan kecil itu, waktu seakan berhenti. Tak ada pelukan, tak ada rayuan, tak ada cerita cinta. Hanya dua jiwa yang duduk bersebelahan dalam diam, saling menjaga agar tidak runtuh lagi malam ini. Sekitar pukul 3 pagi, Ayla mulai terkantuk. Damar sudah tertidur, napasnya tenang, tak lagi gelisah. Wajahnya seperti anak kecil yang kelelahan bermain seharian, damai. Ayla menarik jaketnya sendiri, menyelimuti diri, dan sebelum ia memejamkan mata, ia berbisik pelan. "Kalau semua ini mimpi, biarkan aku tidur sedikit lebih lama." Itulah bisikan terakhir Ayla sebelum matanya tertutup sepenuhnya. Dan ternyata, mimpi itu tak berlangsung lama. Pagi datang terlalu cepat. Matahari menggeliat malu-malu dari balik jendela berdebu lantai 3. Suara langkah kaki petugas kebersihan mulai terdengar di koridor. Hujan sudah berhenti sejak subuh, tapi dinginnya masih menggigit kulit. Ayla terbangun dengan tengkuk pegal, duduk perlahan sambil menyadari bahwa dia baru saja tidur semalam penuh di lantai rumah sakit, bersama seorang pria yang ia kenal kurang dari 24 jam sebelumnya. Matanya langsung mencari Damar. Tapi Damar sudah pergi. Yang tertinggal hanyalah jaket hitam yang dilipat rapi di atas kursi tempat ia tidur semalam, dan selembar kertas kecil di bawahnya. Ayla membacanya dengan napas tercekat. "Aku tidur tanpa mimpi buruk tadi malam, terima kasih." Damar, hanya satu kalimat. Tapi entah mengapa dadanya terasa penuh. Hari-hari berikutnya seperti berjalan di atas awan tipis, yang sewaktu-waktu bisa pecah dan menjatuhkan Ayla ke bawah. Damar tidak muncul di rumah sakit lagi. Tidak ada pesan, tidak ada suara, tidak ada kabar. Ayla berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi tubuhnya sering refleks menoleh ke pintu IGD setiap kali seseorang berbadan tegap masuk. Dan tiap kali sadar itu bukan Damar, ia menarik napas panjang, seolah mengingatkan dirinya, dia hanya butuh satu malam, jangan berharap lebih. Namun luka yang sudah dibuka, tak bisa begitu saja ditutup kembali. Seminggu kemudian, saat Ayla sedang mengganti infus seorang nenek tua di bangsal dalam, seorang kurir datang mencarinya. "Ada paket untuk perawat Ayla," katanya. Ayla bingung. Ia tak pernah belanja online. Ternyata isinya obat-obatan mahal yang selama ini ia cari untuk penyakit paru-paru ayahnya. Bersama itu ada satu amplop putih tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana. "Untuk ayahmu, aku tahu rasanya jadi kepala rumah tangga sendirian. Jangan merasa dibantu, anggap saja ini gantian. Dulu aku pernah ditolong orang asing, sekarang giliranku membalas ke orang asing lainnya." Tangan Ayla gemetar memegang amplop itu. Ia tahu, pasti dari Damar. Tapi ia juga tahu, Damar sedang menjaga jarak. Dan itu membuat semuanya jadi lebih rumit. Kan suatu malam, Ayla duduk di ruang istirahat sendirian. Ia menggulung lengan bajunya, memperhatikan bekas suntikan donor yang makin lama makin gelap. Ia bicara pelan kepada dirinya sendiri. "Aku bukan ingin dia datang lagi, tapi kenapa kepergiannya malah lebih sunyi dari kedatangannya?" Di luar, suara hujan turun lagi, seperti pengulangan dari malam itu. Tapi tak ada langkah kaki berat menuju ruang istirahat. Tak ada suara pria dengan luka di pelipis, hanya sunyi. Dan sunyi itu menyakitkan. 3 hari kemudian, Ayla dipanggil oleh kepala ruangan. Fitnah mulai beredar. Entah siapa yang menyebar, tapi seseorang mengatakan bahwa Ayla punya hubungan tak pantas dengan anggota polisi. "Orang-orang lihat kamu naik ke lantai 3 dengan dia. Mereka tanya, kamu dapat obat buat ayahmu dari mana? Kita harus bersihkan nama rumah sakit," kata sang kepala ruangan dengan wajah datar. Ayla ingin menjelaskan, ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Karena ia tahu, dalam sistem yang tak adil, perempuan selalu lebih dulu disalahkan, bahkan sebelum kebenaran diselidiki. Malam itu, saat ia duduk di mushola rumah sakit, sendirian, Ayla menangis. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia benar-benar menangis. Bukan karena ayahnya, bukan karena capek, tapi karena ia merasa dikhianati oleh takdir. Ia hanya ingin menolong, ia hanya ingin menjadi manusia baik, tapi dunia terlalu cepat menghakimi. "Amo na mau, indak cia."
Saat ia sedang menatap sajadah kosong di hadapannya, seseorang datang duduk di samping. Ayla kaget, menoleh, Damar, wajahnya pucat, sorot matanya sama, tapi kini penuh amarah. Aku dengar apa yang terjadi. Aku datang untuk membela kamu, katanya dengan napas berat. Ayla berdiri, cepat-cepat menyeka air mata. Jangan, katanya pelan, jangan tambah buruk keadaannya. Aku nggak bisa diam. Aku nggak terima kamu difitnah. Semua ini salahku? Ayla menatap tajam. Justru karena itu, jangan buat aku terlihat seolah aku ini hanya perempuan yang dibela pria karena kasihan. Damar terdiam. Ayla menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara serak. Aku nggak mau dibela karena kamu merasa berutang. Aku mau berdiri sendiri. Malam itu, mereka berpisah lagi, tapi berbeda dengan sebelumnya. Dulu mereka berpisah karena tidak tahu apa yang mereka rasakan. Kali ini mereka berpisah karena terlalu tahu apa yang mereka rasakan, tapi tak tahu harus bagaimana. Beberapa hari kemudian, Ayla mengajukan mutasi. Ia ingin pindah ke rumah sakit kecil di luar kota, bukan untuk lari, tapi untuk memulai dari awal dengan nama yang tidak dibayang-bayangi siapapun. Dan ia yakin jika tak ada yang bisa ia buktikan di sini, maka ia akan membuktikan sesuatu di tempat yang benar-benar baru. Dan pagi itu, dengan langkah pasti, ia serahkan surat mutasi, tanpa tangisan, tanpa pamitan, tanpa drama. Namun saat ia keluar dari ruang kepala ruangan, ia tahu seseorang sedang menunggunya di lorong itu. Berdiri diam, bersandar pada tembok, tangan di saku, mata menatap ke arah yang tak tentu. Damar. Ayla berhenti sejenak, tapi tak bergerak mendekat. Damar melangkah pelan, tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sesuatu, kartu berisi nomor pribadi, dan secarik kertas terlipat. Kalau kamu butuh sesuatu, atau kalau kamu sudah siap bicara, aku tetap di sini. Ayla menatap kertas itu, tak menjawab. Ia hanya berkata, aku nggak akan lari, tapi aku juga bukan orang yang bisa tinggal diam di tempat yang terus menyakiti. Kemudian ia pergi, meninggalkan Damar, meninggalkan rumah sakit, meninggalkan semua gosip, semua prasangka, dan semua luka yang tak diberi kesempatan untuk sembuh. Bandan, Deikagur beberapa bulan berlalu. Ayla kini bekerja di sebuah rumah sakit kecil di daerah pegunungan. Udaranya segar, orang-orangnya ramah. Tak ada yang tahu siapa dirinya, tak ada yang mengaitkannya dengan masa lalu. Setiap pagi ia menyapu halaman rumah sakit kecil itu sambil melihat kabut turun perlahan dari lereng bukit. Sederhana, tapi damai. Namun setiap malam sebelum tidur, ia selalu memandangi secarik kertas lusuh yang ia lipat dan simpan di dompetnya, kertas dari Damar. Belum ia buka. Hingga suatu malam saat hujan turun seperti malam-malam dulu, Ayla membuka lipatannya. Maaf kalau aku membuat kamu merasa kecil, padahal kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Aku tahu kamu gak butuh diselamatkan, tapi aku tetap ingin jadi orang yang berdiri di belakangmu, bukan di depan, karena kamu layak berjalan tanpa bayang-bayang siapapun. Ayla menangis malam itu, tapi bukan karena lemah. Ia menangis karena akhirnya merasa dimengerti, karena akhirnya ada seseorang yang tidak ingin memiliki dirinya, melainkan menghormatinya. Muanin kau di baik sementara itu, di kota tempat Ayla pergi, Damar berubah. Ia tidak lagi menjadi polisi lapangan, ia mengambil cuti panjang, lalu mengikuti pelatihan konselor trauma untuk aparat, membuka luka-luka lama yang selama ini ia tutup rapat. Selama ini ia berpikir menjadi kuat adalah menahan semuanya sendiri. Tapi setelah bertemu Ayla, ia sadar kekuatan yang sejati adalah mengizinkan diri sendiri untuk sembuh. Damar mulai menulis, menjadi pembicara, membantu polisi-polisi muda mengatasi stres dan trauma, tapi ada satu ruang dalam hidupnya yang tetap kosong. Seseorang yang pernah temani tidurnya, bukan dengan pelukan, tapi dengan diam yang menghangatkan. Suatu pagi, Damar mendapat kabar dari koleganya. Ada rumah sakit kecil di daerah atas gunung yang butuh sukarelawan untuk program trauma healing. Mereka kekurangan orang. Dan begitu ia membaca nama rumah sakitnya, hati Damar berhenti berdetak sejenak. Rumah sakit tempat Ayla pindah.
Sakinakan, desakan Damar tak langsung datang. Ia tidak ingin mengejutkan. Ia kirim email, menawarkan diri, tanpa menyebut siapa dirinya. Dan setelah seminggu, ia diterima. Hari pertama program dimulai. Langit cerah, burung-burung berkicau, bunga liar bermekaran di pinggir jalan rumah sakit. Ayla sedang menyiram tanaman di halaman saat sebuah mobil berhenti. Seorang pria turun, langkahnya mantap, matanya tenang. Tapi saat Ayla menoleh, dunia seolah berhenti. Itu Damar, tapi bukan Damar yang sama. Ini bukan pria keras dari ruang IGD dulu. Bukan juga pria patah yang tidur di lantai ruang staf. Ini Damar yang berdamai dengan dirinya sendiri. Aku datang bukan untuk mengganggu, katanya pelan. Aku hanya ingin bantu orang-orang yang sedang merasa seperti aku dulu. Ayla tak menjawab, tapi ia juga tak berpaling. Damar melanjutkan, aku nggak datang sebagai polisi. Aku datang sebagai seseorang yang akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dan semua itu dimulai dari satu malam kamu duduk di sebelahku. Ayla tersenyum, bukan senyum karena bahagia bertemu kembali, tapi senyum dari seseorang yang sudah selesai dengan luka dan siap membuka lembaran baru. Mereka duduk di taman kecil dekat rumah sakit, tak banyak bicara, hanya diam yang terasa akrab, seperti malam itu, karena kadang perasaan yang paling dalam justru tidak perlu dikatakan. Dan di antara sunyi, Damar akhirnya bertanya pelan, apa kamu masih simpan kertas itu? Ayla mengangguk. Tapi sekarang aku nggak butuh baca ulang lagi. Kenapa? Ayla menatap langit, lalu berkata, karena sekarang aku tahu, kamu bukan hanya tulisan, tapi tindakan. Itulah kalimat terakhir Ayla sore itu, duduk bersama Damar di taman rumah sakit kecil yang sepi dan sederhana. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah benar-benar terpisah lagi. Hari-hari berlalu dengan tenang. Damar kini menjadi sukarelawan tetap, menangani pasien-pasien dengan trauma mendalam, bukan hanya karena kecelakaan atau kehilangan, tapi karena beban hidup yang tak pernah mereka tahu harus ditaruh di mana. Sementara Ayla kini menjabat sebagai kepala perawat. Ia mengajar perawat-perawat muda, memotivasi pasien-pasien terminal, dan entah sejak kapan senyumnya kembali pulih, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tak lagi harus menghadapinya sendirian. Namun, seperti semua babak dalam hidup, kedamaian seringkali hanya jeda sebelum keputusan besar muncul. Ta jai sa ja kwan chai. Pagi itu, Ayla mendapat panggilan dari kantor Dinas Kesehatan Provinsi. Ia diundang untuk menerima penghargaan atas kontribusinya di wilayah terpencil dan ditawarkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang dalam bidang keperawatan paliatif. Sebuah kesempatan langka. Prestisius, tapi juga berarti pergi dari segalanya, termasuk dari Damar. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, Damar menerima email dari organisasi Trauma Healing Internasional di Swiss. Mereka mengundangnya untuk bergabung dalam tim pelatih utama, berkeliling ke zona konflik untuk membantu para korban kekerasan dan perang. Sesuatu yang selama ini menjadi impiannya, menyembuhkan dunia yang lebih luas, tapi itu juga berarti meninggalkan tempat ini, dan meninggalkan Ayla. Semalam itu, hujan turun lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka berdua kembali duduk di ruang staf kosong di lantai 2. Bukan karena kelelahan, tapi karena ingin bicara tentang arah hidup. Aku dapat tawaran beasiswa ke Jepang, kata Ayla perlahan. Pendidikan 1,5 tahun, full dibiayai. Damar tersenyum kecil. Kamu layak dapat itu, Ayla menunduk. Tapi aku juga takut. Takut kalau aku pergi kamu nggak akan nunggu. Damar terdiam. Ia mengeluarkan amplop dari saku jaketnya. Aku juga dapat tawaran. Swiss, program dunia. Mereka saling berpandangan. Tak ada air mata. Tapi dalam hati masing-masing, air bah sudah menggenang. Kalau aku egois, bisik Damar, aku akan minta kamu tetap di sini. Tapi itu bukan cinta, itu penjara. Ayla tersenyum getir. Kalau aku yang egois, aku akan minta kamu tetap jadi milikku. Tapi aku tahu kamu dibentuk untuk menyentuh dunia lebih besar dari ini. Hening, lama, hingga akhirnya Ayla berkata, apa kamu percaya bahwa dua orang bisa saling cinta, saling butuh, tapi tetap harus berjalan ke arah yang berbeda? Damar menjawab lirih,
Aku nggak tahu, tapi kalau cinta itu benar, mungkin nggak harus ada dalam bentuk bersama setiap waktu. Kadang cukup dalam bentuk saling mendukung meski berjauhan. Beberapa hari kemudian, Ayla naik kereta ke bandara. Ia membawa koper kecil dan hati yang besar. Di stasiun, Damar datang mengantarnya, tapi tidak dengan pelukan atau ciuman, hanya dengan genggaman tangan yang kuat dan satu kalimat, "Kemanapun kamu pergi, Ayla, kamu tetap rumah buatku." Ayla menahan tangis. Ia mengangguk. "Dan kamu adalah tempat aku belajar tentang diam yang menyembuhkan." Kereta melaju, Ayla tak menoleh ke belakang. Bukan karena ia ingin melupakan, tapi karena ia tahu, hubungan yang dewasa bukan diukur dari seberapa lama bisa bersama, melainkan seberapa besar mereka saling percaya ketika tak saling genggam. Damar kembali ke rumah sakit untuk terakhir kalinya. Ia menulis surat singkat dan menitipkannya ke ruang kepala perawat. Isinya sederhana. "Kalau nanti kamu kembali dan aku masih ada, aku akan duduk lagi di bangku taman, menunggumu pulang. Tapi kalau aku tidak ada, maka ingatlah, pernah ada seseorang yang tidur nyenyak untuk pertama kali hanya karena kamu duduk diam di sebelahnya." Dan malam itu, sebelum Damar naik pesawat ke Swiss, ia melihat ke langit dan berbisik, "Tuhan, jaga dia, jauh dariku tapi dekat denganmu." Itulah doa terakhir Damar sebelum pesawatnya lepas landas ke Swiss 3 tahun lalu. Dan sejak hari itu, waktu terus berjalan, tanpa mereka saling bicara lagi. Terima kasih telah menonton video kami, selamat datang di video selanjutnya.